Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Debi Sintia Dinanti. Di sini saya dari kelompok 2 ingin memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian mengajar. Mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadilah proses belajar. Dikatakan juga, mengajar adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar bagi siswa. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Konsep mengajar ini ada 10. Yang pertama yaitu mengajar sebagai proses menyampaikan materi pelajaran. Sebagai proses mengajar mempunyai beberapa karakteristik. Yang kedua yaitu proses pengajaran berpusat pada guru. Dalam kegiatan pengajaran, guru memegang peran yang sangat penting. Guru menentukan segalanya. Yang ketiga yaitu siswa sebagai objek belajar. Siswa sebagai objek belajar, konsep mengajar sebagai proses menyampaikan materi pelajaran, menempatkan siswa sebagai objek yang harus menguasai materi ajar. Yang keempat yaitu kegiatan pengajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Proses pengajaran berlangsung pada tempat tertentu ini, misalnya di dalam kelas dengan penjadwalan yang ketat, sehingga siswa hanya belajar jika ada kelas yang telah didesain sedemikian rupa untuk tempat pembelajarannya. Yang kelima yaitu tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Keberhasilan suatu proses pembelajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang ingin disampaikan. Yang keenam, mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Terdapat beberapa karakteristik dari konsep mengajar, yaitu sebagai proses mengatur lingkungan. Yang ketujuh yaitu mengajar berpusat pada siswa. Mengajar tidak ditentukan oleh selera guru, akan tetapi sangat ditentukan oleh siswa itu sendiri. Yang kedelapan yaitu siswa sebagai subjek belajar. Siswa sebagai subjek belajar ini tidak hanya dianggap sebagai organisme pasif yang hanya sebagai penerima informasi, akan tetapi dipandang sebagai organisme yang aktif yang memiliki potensi untuk berkembang. Yang kesembilan yaitu proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Siswa dapat menggunakan berbagai tempat untuk belajar, karena tempat juga sangat menunjang untuk proses pembelajaran. Yang terakhir 10 yaitu pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Tujuan pembelajaran bukan hanya agar siswa menguasai materi pelajaran, akan tetapi lebih luas daripada itu bahwa tujuan belajar adalah agar siswa merubah pola perilakunya menuju arah yang lebih baik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan makna mengajar dalam standar proses pendidikan. Mengajar dalam konteks standar proses pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan materi ajaran, akan tetapi juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Makna lain yang demikian sering diistilahkan dalam pembelajaran, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam proses belajar siswa harus dijadikan pusat dari kegiatan. Hal ini dimaksud untuk membentuk watak peradaban dan peningkatan mutu kehidupan peserta didik. Pengertian belajar yaitu belajar adalah suatu proses upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Adapun menurut para ahli pengertian belajar,
Yang pertama, M. Sobri Sutikno. Menurut M. Sobri Sutikno, pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah suatu yang dilakukan secara sadar atau disengaja dan bertujuan untuk memperoleh suatu lebih baik sebelumnya. Yang kedua, ada Tursan Hakim. Menurut Tursan Hakim, definisi belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Yang ketiga ada Skinner. Menurut Skinner, pengertian belajar adalah suatu adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Yang keempat ada C.T. Morgan. Menurut C.T. Morgan, pengertian belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang telah lalu. Yang kelima ada Hilgert and Bauer. Menurut Hilgert and Bauer, pengertian belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama ada minat. Secara intens, minat berarti kecenderungan atau kegirahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Yang kedua ada kecerdasan. Kecerdasan telah menjadi hal yang cukup populer bahwa kecerdasan besar perannya dalam berhasil dan tidaknya seseorang mempelajari sesuatu atau mengikuti program pendidikan. Yang ketiga ada bakat. Bakat adalah sesuatu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu kegiatan dan sudah ada sejak manusia itu ada. Yang keempat ada motivasi. Motivasi adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat. Yang kelima ada kemampuan-kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif yang utama adalah persepsi, ingatan, dan berpikir. Kemampuan seseorang dalam melakukan persepsi, dalam ingatan, dan berpikir besarnya pengaruh terhadap hasil belajar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar. Yang pertama ada prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua ada prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk proses yang terarah. Motivasi adalah sesuatu kondisi dan pelajar untuk mempersiapkan kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, memelihara kesungguhan. Yang ketiga ada prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana memahami situasi. Yang keempat ada prinsip tujuan. Tujuan harus menggambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para siswa pada saat proses terjadi. Yang kelima ada prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual. Kelas dapat memberikan kecenderungan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Yang keenam ada prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Yang selanjutnya ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Yang kedelapan ada prinsip belajar afektif.
Proses belajar afektif, seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman-pengalaman baru. Yang kesembilan ada prinsip belajar evaluasi. Jenis cakupan validasi evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini. Selanjutnya, pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan untuk mencapai tujuan. Yang ke-10 ada prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas raganya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu arti penting belajar. Yang pertama itu adalah arti penting belajar bagi perkembangan manusia. Perubahan dan kemampuan untuk berusaha merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Itu disebabkan oleh kemampuan berubah. Karena belajarlah, maka manusia dapat berkembang lebih jauh daripada makhluk-makhluk lainnya, sehingga ia terbebas dari kemandegaan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Boleh jadi karena kemampuan berkembang melalui belajar itu pula manusia secara bebas dapat mengeksploitasi, memilih, dan menetapkan keputusan-keputusan penting bagi hidupnya. Yang kedua itu adalah arti penting belajar bagi kehidupan manusia. Belajar juga memainkan peran penting dalam mempertahankan sekelompok manusia di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat di antara bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu maju karena belajar. Akibat persaingan tersebut, kenyataan tragis bisa pula terjadi karena belajar. Meskipun ada dampak negatif, namun kegiatan belajar memiliki arti penting bahwa belajar berfungsi sebagai alat mempertahankan kehidupan manusia. Selanjutnya, masuk ke teori-teori belajar. Yang pertama itu adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari satu fenomena jasmanilah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme ini tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar, yaitu peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Adapun hukum belajar yang dihasilkan oleh pendekatan behaviorisme ini adalah yang pertama, koneksionisme menurut Thorndike. Yang kedua ada classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Yang ketiga, operant conditioning menurut Bev Skinner. Terus yang kedua, teori belajar kognitif menurut Piaget. Pendekatan teori kognitif lebih menekankan pada arti pendidikan proses internal. Dikemukakan oleh Piaget bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Adapun hukum belajar yang dihasilkan oleh pendekatan behaviorisme ini adalah yang pertama, koneksionisme menurut Thorndike. Yang kedua ada classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Yang ketiga, operant conditioning menurut Bev Skinner. Terus yang kedua, teori belajar kognitif menurut Piaget. Pendekatan teori kognitif lebih menekankan pada arti pendidikan proses internal. Dikemukakan oleh Piaget bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan didikan dari guru. Yang terakhir yaitu teori pemrosesan informasi dari Robert Gagne. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran.
Menurut Gagne bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan ini, informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Yang terakhir itu adalah teori menurut Gestalt. Teori ini berbeda dengan teori-teori terdahulu. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses mengembangkan insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Menurut teori ini, bahwa belajar bukanlah mengulang-ulang yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau mendapatkan insight.